Detik-detik akhir dalam kasus Subang. Pedas dan menohok, kritikan para pakar kepada Polri. Polisi belum ada tanda-tanda akan mengerucutkan sebuah nama yang diduga kuat sebagai pelaku utamanya. Penyidik masih bekerja keras berupaya meng-cross-check dan mengumpulkan bukti-bukti. Kondisi itu telah mengundang keprihatinan sejumlah pakar untuk ikut menanggapi, memberikan masukan dan mengkritisi kinerja penyidik dalam kasus perenggutan nyawa ibu dan anak di Subang. Mantan Kapolda Jawa Barat dan Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Purn. Dr. H. Anton Carlian, MPKN misalnya mengatakan, karena kasus Subang bukan lagi isu Jabar tapi sudah nasional, maka harus segera dituntaskan. Jangan sampai, jika tidak terungkap, nanti dianggap Polri tidak mampu atau dianggap Polri menutupi kasus atau dianggap Polri tidak berani, kata Anton Carlian dalam wawancara khusus dengan Des Jabar Pikiran Rakyat. Pekan lalu, Roy Suryo, lie detektor bisa dikibuli. Sementara itu, pakar telematika dan informatika Roy Suryo memaklumi soal kendala yang dihadapi kepolisian sehingga mengakibatkan berlarutnya kasus di Subang, dari 53 saksi yang ada. Tidak ada saksi mata saat kejadian itu berlangsung, atau rekaman CCTV yang bisa dapat membantu penyidikan, sangat menyulitkan tim penyidik bukan. Dalam kasus Subang dapat segera terungkap, mantan Menpora di era Presiden SBY menyarankan agar lebih memaksimalkan lagi teknologi yang ada. Misalnya pembacaan CDRI, Call Data Record Information, dari nama-nama yang saya sebut di atas. Saat dan pasca kejadian, dengan tentang waktu seminggu bahkan sebulan sebelum dan sesudahnya, saran Roy Suryo kepada Des Jabar Pikiranrakyat.com, pada awal November lalu. Soal alat tes kebohongan atau lie detector, yang digunakan kepolisian dalam mengungkap kasus Subang, Roy Suryo mengungkapkan hal itu sudah benar. Perlu dilakukan juga pada subjek-subjek yang terkait dengan kasus dan disertai sampel pertanyaan yang lebih bisa menjebak jawaban. Harus LD, lie detector, yang canggih, bukan yang hanya mengandalkan sensor nadi saja, kata Roy Suryo. Apalagi sekarang, TKP sudah dibobol beberapa kali oleh beberapa pihak, tentang sidik jari pun sudah banyak. Yang kita semua tidak inginkan. Salah satu hal buruk terjadi, misalnya, ada skenario, yang ujung-ujungnya orang yang tidak bersalah dipersalahkan dan orang yang salah justru bisa bebas, ujar pakar kriminologi dan kepolisian itu. Namun kekhawatiran Adrianus Meliala, dengan tegas dijawab oleh pakar forensik Polri Dr. Sumi Hastri Purwanti yang hadir sebagai narasumber pada acara tersebut. Dr. Hastri, demikian panggilannya, berani menjamin para penyidik yang terlibat dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang punya keinginan kuat untuk mengungkap kasus dengan sebenar-benarnya. Tidak akan terjadi, mereka, penyidik, bekerja pakai hati. Benar-benar ingin mengungkap sampai tuntas. Saya yakin 100%, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, akan terungkap, kata Hastri. Heri Gunawan berujar, terlalu fokus ke orang dekat pakar dan praktisi hukum dari Bandung. Dr. Heri Gunawan mempunyai pandangan lain tentang lambatnya pengungkapan kasus Subang. Tidak ada pengembangan lain, informasi-informasi di luar yang seharusnya bisa diambil penyidik, dibiarkan, karena mereka berstatement menyatakan bahwa ini pelakunya orang dekat, ucap Heri Gunawan. Jadi ini jadi kusut, ruwet berkutat di situ-situ juga karena berpikirnya orang dekat. Maka back to muncul Banpol saja, ini jadi semacam tanda kutip, penyidik, seolah-olah tidak menerima gitu loh. Keterangan ini gitu loh, ujar Heri Gunawan. Hingga hari ini, Minggu tanggal 14 November tahun 2021 atau sudah mau memasuki 3 bulan sejak kejadian, kasus di Subang masih belum juga terungkap. Polisi masih terus berupaya keras mengumpulkan, mencocokkan dan menganalisa bukti-bukti yang didapat di lapangan.